kecil, di mana pada saat yang sama muncul berita mengenai sosok The Punisher yang menjadi buronan setelah membantai habis keluarga mafia Genucci. Karena Frank sudah menumbuhkan brewoknya, orang-orang tidak terlalu mengenali wajahnya sebagai sosok The Punisher, kecuali si anak perempuan yang sempat dadah kepadanya. Yeah, no, don't worry about it. It's on me. Sorry about the good one. Setelah membeli kopi dari warung, Frank pun kembali ke jalanan yang hampir di setiap sudutnya terjadi kekerasan. Entah sengaja dibiarkan atau memang sulit dikendalikan. Mobil aparat tampak mencoba mengamankan lingkungan ini, tetapi tanpa terganggu oleh kejahatan di sekitarnya, Frank pun pergi ke kuburan untuk mengunjungi makam istri dan anak perempuannya. Di sana Frank hanya bisa duduk, menangis, dan meratapi kepergian keluarganya. Ia baru sadar bahwa balas dendam ternyata tidak menyembuhkan rasa sakit yang dirasakannya. Itu justru malah semakin membuatnya menderita, hampa, kehilangan arah, jauh dari Tuhan, dan nyaris mengakhiri hidupnya sendiri. What to do? Nothing left to do. I'm tired. Sorry, babe. Disitulah Frank mendapat semacam pertolongan atau istilahnya ditangtayungan oleh Tuhan ketika muncul bayangan anak dan istrinya yang seolah memberikan nasihat bahwa kematian yang su'ul khotimah atau kematian yang buruk tidak jauh lebih mengerikan daripada hidup menderita di dunia, sehingga Frank akhirnya membatalkan niatnya tersebut. Hey. No, no! No, 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 no! Selesai dari kuburan, Frank pun berjalan kembali pulang ke apartemennya, yang mana di sana sudah ada seorang perempuan berkursi roda bernama Mak Genucci atau Mamah Genucci, orang terakhir dari keluarga mafia Genucci yang ternyata masih hidup. Lolos dari aksi balas dendam Frank sebelumnya, kini Mak Genucci berniat untuk membuat perhitungan dengan cara akan balik memburu Frank. Entah lupa atau disengaja, Frank justru belum membunuh Mak Genucci yang sebenarnya adalah dedengkot utama dari keluarga mafia tersebut. Dengan fakta bahwa suami dan ketiga putranya sudah maut, Mak Genucci akan menyewa seluruh preman yang ada di kota ini untuk memburu satu orang, yaitu Frank Castle. 6:47 p.m. this location will be shared. They will come and they will kill. Beberapa jam kemudian ketika sedang berada di dalam kamarnya, Frank mendengar suara ramai-ramai di luar yang ketika diintip ternyata